Maksudnya? Kan rumahku. Oke. Terus di belakangnya kan ada sumur. Oh. Sumur. Terus di belakangnya lagi ke sini loh. Pokoknya di kebun. Itu kan ada kuburan. Oh. Oke guys, kita kembali di Horror Stories dan ini yang ke part 3-nya. Nah, perbincangan kita semakin panas tentunya dengan kehadiran mereka yang tidak terlihat yang katanya sudah ada di kamar ini, katanya Mas Yugo ya. Dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita seputar tadi yang sampai mana tadi macan di tengah jalan, dan kita kembalikan ceritanya ke Mas Yugo. Iya. Jadi pada saat macan di tengah jalan itu kan orangnya kan baginya itu kan cerita sama orang tuaku. Orang tuaku bahwa seperti ini. Dan itu pada saat itu motornya itu ditinggal guys. Dia itu nggak bisa jalan, nggak bisa apa, asli. Gimana sih posisi kita melihat berhadapan langsung gitu ya dengan hal yang tidak sewajarnya seperti itu. Akhirnya dia langsung balik, habis itu dia muter lebih jauh, padahal antara yang motor itu yang diletakin itu sama rumahnya itu deket banget mas. Berapa kira-kira? Tinggal 15 langkah kalau hitungan langkah. Iya, seperti itu. Nah, itu ada alasan atau penyebabnya kenapa sebelum-sebelumnya itu nggak ada penampakan macan itu dan tiba-tiba ada macan yang menghalangi orang tersebut, itu gimana? Ada alasannya? Oke, sebenarnya jalan itu sering banget buat lalu lalang seperti itu kak. Oh, buat lalu lalang dalam tanda kutip dalam tentunya. Tanda kutip. Oke, dan itu biasanya ada maksudnya itu lalu lalang tiap malam apa hari-hari tertentu atau bagaimana? Enggak. Kalau tiap malam tak enggak. Oke. Tiap malam tak enggak. Yang penting kita itu tidak menceritakan, kita itu tidak mengganggu, pasti tidak bakalan kedengeran seperti itu. Karena saya pengalaman pada saat itu kan saya ada organisasi pramuka di Desa Metenggeng. Habis itu ada anak 15 tidur di sini semuanya. Kita cerita horor semuanya tuh. Habis itu kita cerita masalah rumah ini, dan salah satunya itu dia itu bisa menerawang. Rumah ini itu ada apa-apa. Berarti dia indra keenam gitu. Kayak gitu. Nah, indigo ya bisa dibilang. Nah, pada saat itu aku cerita yang sebelah ini, yang gang ini. Pada saat aku bilang gang itu, aku belum selesai. Terus aku bilang, shh, kan semuanya orang 15 cowok semua diem semua ya. Dan itu kedengaran suara pacul itu digeret dari gang ini. Itu keras berarti suaranya. Keras banget. Oke, jadi kalian bisa bayangkan kan kalau di film-film horor itu ada adegan di mana barang tergores atau tergesek-gesek ke tanah dan kemudian nggak ada orangnya atau gimana, bisa kalian bayangkan kan? Atau suara-suara gesekan pacul yang betul dikatakan. Makanya aku sempat sebelum pas itu aku juga pernah didengerin seperti itu pada saat aku mau salat malam. Jadi aku bangun itu gara-gara itu kak. Suara itu? Gara-gara suara itu. Tiba-tiba kok ada suara serak. Dan itu sempat dicek nggak sih? Enggak berani atau nggak pengen? Yang satu saya nggak berani. Yang kedua saya sudah tahu tempat itu angker. Oh iya. Di gang ini berarti ada berapa rumah ini di sana? Di ujung gangnya? Kalau rumahku kan di pinggir jalan. Di belakang rumah kan tiga rumah. Udah ini 3. Lah berarti yang waktu itu yang di penampaki macan itu yang rumah yang pertama dari yang ketiga pertama, itu. Iya betul. Oke. Seperti itu. Padahal rumah yang pertama ya maksudnya masih nggak menjorok banget ke dalam yang rumah yang ketiga yang terakhir ya. Tapi malah di situ malah ditampaki macan seperti itu ya. Lah seperti itu. Lah akhirnya dari situ selang berapa bulan kakakku kan belum menikah.
masih punya organisasi namanya Kumbang Malam. Kumbang Malam itu organisasi apa ya? Organisasi Kumbang Malam itu seperti pencaksilat. Oke. Tapi yang dikasih ilmunya itu buat menyembuhkan orang seperti itu. Tapi dalam arti bukan musyrik ya Kak. Oke. Pokoknya sesuai dengan ajaran Islam. Habis itu ada abah ini loh, abah yang ke rumah ini. Apa? Manusia orang. Oke. Orang. Tapi disebutnya abah guru. Guru ini Kumbang Malam. Kumbang Malam itu. Pada saat dia di depan rumah Kak, dia itu terpusatkan ke gang itu. Dan di belakang rumah ini dan di belakang rumahnya ini lagi. Ternyata itu gimana? Maksudnya rumah ini terpusat di belakang rumah lagi. Iya. Berarti rumahnya tetangga? Bukan Kak. Gimana? Kan rumahku. Okay. Terus di belakangnya kan ada sumur. Sumur. Terus di belakangnya lagi ke sini loh. Pokoknya di kebun. Itu kan ada kuburan. Dan di situ di belakang rumahku itu kuburannya itu kuburan udah kuno banget. Itu kuburan berapa maksudnya berapa orang yang dikubur di situ? Tahu apa tidak kira-kira? Nah, itu sekitar kalau nggak salah 3 atau 4. Kalau makam sekarang sih udah bagus-bagus misalnya ya. Kalau itu masih batu dijejerin kayak gitu loh Kak. Berarti itu makam orang dewasa atau makam orang dewasa? Kecil? Kan kalau makam makam bayi itu namanya disebutnya pais kan. Kalau itu ada penyebutannya nggak sih, kayak makam-makam kuno orang dewasa itu ada penyebutannya sendiri atau enggak sih? Enggak tahu ya. Enggak. Kalau di sini malah sama kayak gitu loh. Nah, pada situ sebelum ini yang disebut apa guru belum masuk ke rumah itu tangannya saya nggak tahu kenapa pada saat itu saya masih kecil ya guys. Masih SMK lah. SMK SMP. Itu tangan kanan ke atas, terus dia itu merasakan hawa negatif di belakang rumah ini guys. Yang terpusat di kuburan kuno itu. Ternyata jam setengah 12 malam kita sekitar ada 25 orang perguruan itu. Kita ke sana, aku pun ikut. Dan abah ada yang ngerasuki 1 orang. Dan itu dari sini. Dan itu siapa? Macan putih yang berdiri di sini. Berarti kalau menurut opiniku macan putih itu energi yang paling kuat atau iya betul. Betul kan? Berarti tebakan gue tentang macan putih itu yang emang sih, misal kayak kan berarti paling sering gitu ya. Berarti paling dominan gitu ya. Kalau misal kayak makhluk-makhluk seperti itu kalau sering menampakkan diri atau dominan itu bisa energinya bisa dibilang besar dan kuat gitu ya. Betul. Sehingga memungkinkan makhluk tersebut adalah seperti penunggu yang memiliki wilayah atau yang menguasai wilayah tersebut, kayak ketuanya gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Dapat situ kan dia dirasuki macan. Nah, kita seorang manusia kan nggak bisa lari cepat ya kan. Dia itu larinya cepat dan dia itu nyelap ke pohon bambu. Itu berjalan pakai 4 kaki. 4 kaki. Ngomong aing mau enggak. Nah, ini kalau macannya Sunda itu kalian banyak sendiri kan yang sering kalian lihat, aing teh macan. Ya berhubung macan di sini Jawa mungkin ya. Jawa. Jadi enggak ada obrolan atau macan tenang ngobrol. Enggak. Pada saat itu nangis dulu Kak. Abahnya nangis dulu. Bukan. Yang dirasuki. Yang dirasuki abahnya atau bukan. Anggotanya. Anggotanya. Secara tiba-tiba gitu loh Kak. Secara tiba-tiba nangis. Ini pasti ada yang nggak beres. Langsung nangis, habis dipegang sama ini abahnya, langsung lari terbirit-birit dengan
tangan dan kaki itu di sela-sela pohon bambu. Kan tahulah ya buat kalian semua, bambu kan pasti kan jaraknya kan nggak lebar, pasti kan apa Sempit, ya berhimpitan. berhimpitan seperti itu loh. Dia itu di tengah-tengah itu bisa loh guys. Wow. Nah pada saat itu ditarik paksa. Aku saking takutnya aku nggak mau ngikutin, cuma di belakangnya. Aku dengannya cuma kayak gini, jam 11:30 malam, kamu mau pergi, kamu mau diselamatkan atau saya bunuh, seperti itu. Maksudnya dibunuh dalam arti ini hantunya Iya, gitu. Yang merasuki. Secara habis itu pas Abah bilang seperti itu, langsung dia terkulai emas di tengah-tengah pohon bambu. Itu udah keluar posisi makhluknya. Udah. Dan paling sulitnya untuk mengevakuasi iya, si itu. iya. Posisi dia itu lemas, posisi sadar tapi lemas. Gak bisa gerak berarti. Next, habis itu kita mundur sedikit, sekitar udah jam 12:30-an. Abah terpusatkan lagi sama namanya Watu Tumpang. Itu waktu yang gimana itu? Watu Tumpang itu di belakang rumah saya. Wah, di belakang rumah lagi. Oke. Iya. Watu Tumpang itu di depan masjid. Itu berarti batu alami. Batu alami. Itu batu yang gimana? Batu yang saling bertumbangan. Bertindih-tindihan. Di situ itu ditunggu sama kuntilanak. Itu pernah ada yang melihat atau gimana? Bukan, itu buangan. Oh, jadi buangannya ke situ. Gara-garanya seperti ini. Dia tahu ada kuntilanak. Pas dia dirasuki kan nangis dulu. Ternyata dia itu kuntilanaknya dulu yang masuk. Sebelum macan. Baru macan. Oh, wow. Berarti dua makhluk masuk ke dalam satu badan itu sekaligus. Betul. Akhirnya tangannya Abah, saya nggak tahu, menguras sesuatu, terus dimasukkanlah dalam tanah. Bukan ke dalam tanah, terus diambil tanahnya, dan itu ada, kakak tahu itu nggak, yang batu akik warna merah itu? Delima. Itu. Iya. Itu dipegang erat-erat, dibuka di rumah ini jam 1:30. Itu berarti dari sana nggak dibuka? Nggak dibuka bahwa aku dapat ini loh, nggak. Dibukanya pas di sini, di dalam rumah atau ternyata di dalam rumah. Ternyata konon dulu sebelum ada mbahku, sebelum ada bapakku, sebelum ada aku, itu pancen udah ada orang yang membuang energi negatif ke belakang rumah seperti itu. Dan untungnya teman-teman bisa kalian bayangkan kan kalau buangan energi negatifnya berada di rumahnya sendiri ya. Ini untungnya di belakang rumah ya. Di belakang rumah saja itu hal-hal yang ganjil sering terjadi, apalagi kalau di dalam rumah seperti itu pasti auranya negatifnya lebih tinggi tentunya. Iya, ya. Betul. Nah, selain itu tadi pengalaman tadi macan, terus yang dekat-dekat rumah, pernah nggak sih di tempat lain gitu ada yang sesuatu yang ganjil atau pengalaman horor lain?